Tuhan yang telah Tuhan beri bagi kita semua, patut kita bersyukur kepadanya. Hari ini Dia memberikan lagi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk datang mendengarkan kebenaran firman. Kadangkala hati kita, bejana dalam diri kita ini kosong akan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala hati kita ini tidak terisi oleh beberapa kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita naikkan ungkapan syukur itu kepada Tuhan, karena kita boleh berhadap satu dengan yang lain, bertatap muka satu dengan yang lain, menghirup oksigen yang diberikan Allah bagi kita semua. Itulah wujud kasih sayang Tuhan di setiap kehidupan umat manusia. Dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu Yohanes 17 ayat 21, mengutamakan supaya semua menjadi satu. Salah satu kebutuhan dasar setiap umat manusia adalah hidup dalam sebuah kesatuan dengan sesama untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Saya percaya tidak ada satu manusia pun yang hidupnya suka tidak berdamai dengan orang, yang hidupnya suka berkelahi dengan orang, tetapi dia ingin supaya hidupnya itu merasa damai, ada kesejahteraan, ada sukacita, ada yang memberikan sebuah harapan-harapan di dalam kehidupan setiap umat manusia. Dan pasti itu yang diinginkan oleh kehidupan orang-orang percaya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah keberagaman dan komunitas-komunitas dalam kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi saudara-saudara, realita kehidupan, realita berbangsa, realita bergereja, realita berjemaat, itu semakin dirasakan terusik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu dan kita lihat di televisi, kita tahu dan kita lihat di Facebook bagaimana kekasih-kekasih kita seiman kita itu dihajar. Kekasih-kekasih seiman kita tidak diberikan ruang untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal yang mereka inginkan pada saat itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi karena ada keegoisan di dalam, ada kecemburuan di dalam, maka mereka harus ditindas. Dan penindasan itu membuat mereka trauma. Penindasan itu membuat mereka sedih, bahkan tidak lagi bisa untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Tapi yang paling penting dalam hal ini, kehidupan dan kesatuan iman jemaat yang terusik itu tidak pernah berubah. Mereka kuat, mereka satu, karena mereka percaya mereka diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Kadangkala perilaku-perilaku seperti itu memicu perpecahan di antara kehidupan setiap umat manusia. Kadangkala perilaku-perilaku seperti itu memicu ketidak realitasnya hidup di kemudian hari, sehingga tidak terjadi supaya mereka menjadi satu. Saudara-saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-21 menceritakan tentang doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan doa itu disebut dengan doa Imam Agung. Bagaimana Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan mengatakan bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Dia mengatakan dia ingin supaya ketika dia mati, ketika dia terangkat ke sorga di kemudian hari, murid-muridnya itu tidak tercerai-berai, tetapi dalam satu kesatuan, yaitu dipelihara oleh Allah itu sendiri. Doa itu mengakibatkan sebuah kekuatan bagi murid-muridnya agar supaya murid-muridnya itu melakukan perkara yang ajaib, yaitu memberitakan kabar kesukaan, sukacita bagi setiap umat manusia. Menarik untuk direnungkan pesan terakhir Yesus supaya para murid menjadi satu, yaitu dalam teologi Kristen dikatakan bahwa Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa. Itu sendiri mengingatkan betapa harmonisnya
hubungan antara bapa dan anak bersama dengan bapa yang tidak bisa dipisahkan oleh satu dengan yang lain. Demikian pula Kristus tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang percaya. Kristus tidak bisa dipisahkan dengan kita pada saat ini. Karena kita mengenal benar bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti kata firman, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, para pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala dalam kehidupan kita setiap hari, kita gagal untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup ini. Kadangkala dalam kehidupan kita setiap hari, kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Padahal apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semata-mata karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup ini. Sehingga di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah ketidakpastian, kita diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya tidak tercerai-berai. Kita diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjauhkan konflik, untuk menjauhkan perpecahan, untuk menjauhkan hal yang tidak baik, tetapi hidup di dalam kasih. Kita perlu bersyukur, saudara-saudara, bahwa ajaran kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita tentang kasih, bukan mengajarkan kepada kita tentang pemberontakan. Sehingga kita tidak pernah membalas tentang apa yang dilakukan orang. Kejahatan apapun dilakukan orang pada kita, kita tidak balas. Kita bersyukur karena kasih itu membentuk karakter kita sebagai orang yang percaya. Ada kalimat bijak tentang keesahan untuk hal-hal yang sangat penting, yaitu segala sesuatu yang kita buat di dalam Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Yang artinya di dalam kehidupan kita harus berserah dan kita harus teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Belajar dari kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, ternyata gereja membutuhkan kesatuan yang jauh lebih hakiki dari sekedar persatuan fisik seperti doa Tuhan Yesus, supaya semua menjadi satu. Dan kesatuan itu harus dilandasi oleh kasih Allah yang terlihat dari setiap kehidupan umat manusia, yaitu kesetiaan umat manusia itu sendiri. Kesediaan umat manusia mengutamakan pelayanan dan saling melayani. Semua itu mungkin akan terjadi apabila pribadi kita, kesadaran kita, komunitas kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah ciptaan yang diberkati oleh Tuhan. Hanya dengan cara itulah setiap orang mampu untuk percaya kepada Tuhan dan memberi diri dipakai untuk melayani. Jadilah pekabar-pekabar Injil, jadilah orang-orang yang bijaksana, dan jadilah satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.